Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Juwariah dengan NIM B1011221184 dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari kelas D. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul Teori Perilaku Konsumen yang bersumber dari makalah yang berjudul Teori Perilaku Konsumen dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro. Oke, kita langsung saja membahas pada materi yang pertama. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang mencakup perilaku konsumen individual, kelompok, dan anggota masyarakat yang secara terus-menerus mengalami perubahan. Batasan perilaku konsumen merujuk pada perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk barang dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Batasan tersebut, perilaku konsumen meliputi semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk. Dalam kegiatan mencari, tentu bukan terbatas dalam mencari barang dan jasa yang dibutuhkan, melainkan juga mencari informasi yang terkait dengan barang-barang yang dibutuhkan dan diinginkan. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Penggunaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan setiap konsumen. Batasan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk barang dan jasa, termasuk proses kebutuhan yang mendahului dan mengikuti tindakan itu. Perilaku konsumen adalah studi unit-unit dan proses pembuatan keputusan yang terlibat dalam penerimaan, penggunaan, dan pembelian, dan penentuan barang, jasa, dan ide. Pembuatan keputusan dalam pembelian sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa. Perilaku konsumen sebagai suatu studi tentang unit pembelian bisa per orang, kelompok, atau organisasi. Masing-masing unit tersebut akan membentuk pasar sehingga muncul pasar individu atau pasar konsumen. Unit pembelian kelompok dan pasar bisnis yang dibentuk organisasi. Berdasarkan pengertian yang dijelaskan barusan, maka perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk barang dan jasa, termasuk proses dalam membuat keputusan. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teori perilaku konsumsi. Teori perilaku konsumsi berhubungan dengan hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi bila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Permintaan adalah berbagai kombinasi harga dan jumlah yang menunjukkan jumlah sesuatu barang yang ingin dan dapat oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Teori perilaku konsumen dibedakan menjadi dua teori, yaitu yang pertama, teori utility. Teori utility berkaitan dengan kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggilah nilai guna atau utility-nya. Hipotesis utama teori nilai guna atau lebih dikenal dengan hukum nilai guna marginal yang semakin menurun menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh dari seseorang yang akan mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah
konsumsinya ke atas barang tersebut. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila konsumsi ke atas barang tersebut ditambah 1 unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. Pada hakikatnya, hipotesis tersebut menjelaskan bahwa pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus-menerus menambah kepuasan yang dinikmati orang yang mengkonsumsinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori utility merupakan kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Dalam teori utility terdapat utilitas total dan utilitas marginal. Dalam teori tersebut, maka mengkonsumsi lebih banyak barang akan mengurangi kepuasan marginal yang mereka dapatkan dari mengkonsumsi lanjut barang yang sama. Yang kedua, teori indiferensi. Seorang konsumen menanggapi adanya perubahan-perubahan variabel ekonomi seperti harga, kualitas, fashion, dan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan perkataan lain, lebih menitik beratkan untuk mempelajari proses kebutuhan konsumen dengan menggunakan model perilaku yang memungkinkan untuk memikirkan apa yang akan dibeli konsumen dan bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan harga barang, pendapatannya, persediaan barang, promosi, tanpa menuntut model tersebut dapat mewakili bagaimana secara aktual konsumen untuk memutuskan membeli barang. Berdasarkan dari pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa teori indiferen menggambarkan berbagai kombinasi barang yang diminta atau dibeli oleh konsumen dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan pendapatan dan harga-harga yang berlaku. Apa yang konsumen inginkan akan terlihat dari bagaimana konsumen menentukan pilihan. Kemudian yang ketiga, 2 faktor determinan perilaku konsumen. 2 faktor determinan ini yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah unsur-unsur internal psikologis yang melekat pada setiap individu konsumen yang terdiri dari persepsi, kepribadian, pembelajaran, motivasi, dan sikap. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah semua kejadian yang berkembang secara dinamis di sekitar lingkungan kehidupan konsumen, yang terdiri dari demografi, keluarga, kelas sosial, dan referensi kelompok. Konsumsi bukan hanya mempengaruhi oleh individu semata, melainkan juga oleh gejala sosial yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan lingkungan sosial dengan sistem nilai yang berlaku. Kemudian yang keempat, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkah laku konsumen. Faktor-faktor tersebut ada 5, yaitu yang pertama, dari pengetahuan pembeli tentang seluk-beluk kualitas barang tertentu. Yang kedua, pembeli membeli barang karena hanya ingin meniru orang lain. Yang ketiga, adat kebiasaan yang berlaku di kalangan konsumen. Yang keempat, pembeli berlaku ceroboh terhadap jenis barang yang dibelinya. Dan yang kelima, dari yang lain-lain sebagainya. Yang keempat, ada tahapan-tahapan untuk memenuhi kebutuhannya. Tahapan tersebut diantaranya yang pertama, mengenali kebutuhan. Proses pembelian oleh konsumen di awal sejak pembeli mengenali kebutuhan atau masalah. Kebutuhan tersebut dapat ditimbulkan oleh rangsangan internal atau eksternal. Rangsangan internal terjadi pada salah satu kebutuhan umum seseorang, seperti lapar atau haus, telah mencapai ambang batas tertentu dan mulai menjadi pendorong. Sedangkan rangsangan eksternal yaitu salah satunya terjadi karena seseorang menonton iklan atau melihat produk baru milik tetangganya. Yang kedua, mencari informasi sebelum membeli. Setelah konsumen terangsang kebutuhannya, konsumen akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Pencarian informasi ini akan berbeda tingkatnya tergantung pada persepsi konsumen.
atau resiko dari produk yang akan dibelinya. Produk yang dinilai berisiko akan menyebabkan situasi pengambilan keputusan lebih kompleks, sehingga upaya pencarian informasi akan lebih banyak. Sebaliknya, produk yang dipersepsikan kurang berisiko akan mendorong konsumen untuk tidak terlalu intensif mencari informasi. Konsumen umumnya mencari informasi dari berbagai sumber, tidak hanya dari sumber resmi yang dikeluarkan perusahaan seperti iklan atau pemasar melalui penjual, tetapi juga informasi dari pihak lain. Media menjadi salah satu sumber informasi penting bagi konsumen. Konsumen juga akan mencari informasi dengan bertanya kepada teman, mendatangi toko untuk mencari tahu, atau membuka-buka internet untuk membandingkan spesifikasi dan harga barang. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap beberapa pilihan. Evaluasi umumnya mencerminkan keyakinan dan sikap yang mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Keyakinan atau belief adalah gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang gambaran sesuatu. Keyakinan seseorang tentang produk atau merek mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Yang tak kalah pentingnya dengan keyakinan adalah sikap atau attitude. Adalah evaluasi perasaan, emosi, dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama pada seseorang pada objek atau gagasan tertentu. Konsumen akan mempertimbangkan manfaat termasuk keterpercayaan merek dan biaya atau risiko yang akan diperoleh jika membeli suatu produk. Yang keempat, melakukan pembelian. Setelah melalui evaluasi dengan pertimbangan yang matang, konsumen akan mengambil keputusan. Konsumen bisa mengambil sub-keputusan, yaitu meliputi merek, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan, dan metode pembayaran. Yang kelima, melakukan evaluasi pasca beli. Setelah pembelian dilakukan, konsumen akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Konsumen akan membandingkan produk yang telah ia beli dengan produk lain. Hal ini dikarenakan konsumen mengalami ketidakcocokan dengan fasilitas-fasilitas tertentu pada barang yang telah ia beli, atau mendengar keunggulan tentang merek lain. Maka dari itu, konsumen akan menilai kinerja produk atau layanan yang dirasakan sama atau melebihi apa yang diharapkan. Maka konsumen akan puas, dan sebaliknya jika produk atau jasa yang diterima kurang dari yang diharapkan, maka konsumen akan merasa tidak puas. Yang keenam, indikator untuk mengetahui perilaku konsumen dapat digunakan. Indikator untuk mengetahui perilaku konsumen dapat digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan sesuai intensitas. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya dapat dilihat dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok atau dasar, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini meliputi makanan, pakaian, dan perumahan, pangan, sandang, atau papan. Kebutuhan sekunder adalah merupakan jenis kebutuhan yang diperlukan setelah semua kebutuhan pokok primer telah semuanya terpenuhi dengan baik. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan manusia yang sifatnya mewah, tidak sederhana, dan berlebihan yang timbul setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Yang kedua, penerapan prinsip ekonomi dalam konsumsi. Melakukan kegiatannya, konsumen pun harus selalu berpedoman pada prinsip ekonomi. Ia akan berusaha mengkonsumsi barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan sebesar mungkin. Beberapa contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi antara lain menyusun daftar barang atau jasa yang dibutuhkan dengan urutan
dari yang terpenting sampai yang tidak penting. Mengkonsumsi barang atau jasa mulai urutan teratas pada daftar skala prioritas kebutuhan yang telah disusun berusaha menyisihkan penghasilan untuk ditabung. Yang ketiga, motif melakukan konsumsi. Motif ekonomi adalah suatu kekuatan yang mendorong orang untuk melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi. Motif dalam mengkonsumsi dapat dibedakan karena motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Motif ekonomi meliputi untuk mendapat laba dan mendapat kepuasan atau kenikmatan sebesar-besarnya, sedangkan motif non-ekonomi seperti membantu orang lain, mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari masyarakat, serta mendapatkan kedudukan atau jabatan di masyarakat. Yang keempat, skala prioritas dalam konsumsi. Skala prioritas merupakan tindakan yang mengutamakan kebutuhan mana yang harus didahulukan atau yang dianggap penting. Atau yang ketiga itu yang tidak penting. Kemudian yang kelima, selektif dalam konsumsi. Seseorang yang selektif dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa akan melakukan pemilihan dengan melakukan pertimbangan yang matang. Pengukuran perilaku konsumen yang dilakukan berdasarkan kecenderungan yaitu yang pertama, perencanaan konsumsi, yang kedua, prinsip penghematan, yang ketiga, pemaksimalan nilai, yang keempat, pencapaian kualitas hidup, yang kelima, minimasi penggunaan material dan bahan beracun dalam berkonsumsi, yang keenam, pemenuhan kebutuhan sesuai intensitas dan keberlanjutan, yang ketujuh, penerapan prinsip ekonomi dan keberlanjutan dalam konsumsi, yang kedelapan, motif melakukan konsumsi, yang kesembilan, skala prioritas dalam konsumsi, dan yang kesepuluh, keterlibatan dalam pengambilan keputusan konsumsi. Perilaku konsumen adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap perolehan atau acquisition, mencari atau searching, dan membeli atau purchasing. Kedua, tahap konsumsi atau consumption, menggunakan atau using, dan mengevaluasi atau evaluation. Yang ketiga, tahap tindakan pasca beli atau disposition, apa yang dilakukan oleh konsumen setelah produk itu digunakan atau dikonsumsi. Berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa indikator yang diambil untuk melihat perilaku konsumen terdiri dari mengenali kebutuhan, mencari informasi sebelum membeli, melakukan evaluasi terhadap beberapa pilihan, melakukan pembelian, dan melakukan evaluasi pasca pembelian. Sekian presentasi saya dari PPT yang berjudul Teori Perilaku Konsumen dari makalah yang berjudul Teori Perilaku Konsumen. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih banyak.